Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Isnani Agrianita MSc ingin menjelaskan mengenai simulasi hoisting system. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Atok Farudin. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Gumelar. Ya. Perkenalkan, nama saya Arini Yanuar. Perkenalkan, nama saya Bima Santito. Perkenalkan, nama saya Dian Septian. Perkenalkan, nama saya Andri. Perkenalkan, nama saya Ali Syahbana. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhi. Perkenalkan, nama saya Bagus Hanim Salafi. Pengertian sistem pengangkatan. Sistem pengangkatan atau hosting system merupakan komponen utama dalam peralatan pemboran. Dalam ilmu perminyakan, tujuan utama dalam hosting system adalah untuk mengangkat atau menurunkan rangkaian pipa bor atau dressing serta peralatan pemboran lainnya. Dalam penerapan ilmu fisika, dalam hoisting system ini terdapat gaya melingkar, hukum Newton 2, dan kelistrikan. Penerapan ilmu fisika di dalam hoisting system diantaranya gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membentukkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan. Mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besar tetap dengan arahnya berubah yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Ada dua jenis gerak melingkar. Yang pertama, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar dengan berkecepatan sudut usaha tetap. Yang kedua, gerak berubah beraturan. Gerak melingkar dengan kecepatan sudut alfa tetap. Gerak lurus. Gerak lurus adalah suatu kondisi di mana suatu benda berpindah menjauhi posisi titik acuan dengan lintasan lurus. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Adapun lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika mengalami perubahan kedudukan terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan sehingga benda dapat dikatakan bergerak. Selanjutnya, hukum Newton 1, inersia. Hukum Newton 1 adalah tiga hukum gerak fisika yang menjadi dasar sebuah mekanik prinsip. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya, yaitu benda diam atau bergerak lurus beraturan jika jumlah gaya pada benda adalah 0. Bunyi hukum Newton pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda mula-mula diam dengan kecepatan tetap. Hukum Newton 1, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak 0 bekerja pada benda tersebut. Jika resultan gaya 0, maka massa dari benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, tidak mengalami percepatan. Contohnya itu ayunan bandul. Hukum Newton 2 berkaitan dengan benda dalam keadaan gerak, massa benda, dan gaya yang diberikan kepada benda yang diperhitungkan. Bunyi hukum Newton 2 yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, maksud dari hukum tersebut yaitu massa suatu benda sangat berpengaruh pada gaya dalam suatu sistem tersebut. Di sini terdapat sebuah miniatur hoisting system ya. Nah, di sini ada traveling block yang ditarik oleh dinamo dengan gaya yang lebih besar akan mengalami percepatan
yang besar pula. Daripada traveling block ditarik dengan gaya yang kecil, walaupun masanya sama besar. Di sini saya akan melanjutkan hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga itu berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang dikenai dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi di sini di hukum hosting ini, di miniatur ini sebenarnya ada dua hukum, yaitu hukum gerak gaya melingkar dan hukum Newton kedua. Di sini saya menjelaskan hukum Newton ketiga untuk melanjutkan yang tadi sebelumnya. Karena kita memakai dinamo sebagai alat penggerak, pada dinamo terdapat magnet dan kawat, di mana di situ berhubungan dengan listrik elektromagnetik dengan menggunakan hukum Faraday, di mana hukum Faraday berbunyi, jika terjadi perubahan medan magnet yang mengenai suatu kawat loop tertutup, maka akan menimbulkan gaya listrik pada loop tersebut. Sehingga hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik yang bisa menggerakkan muatan dalam loop menjadi arus listrik pada dinamo. Adapun alat yang digunakan untuk merangkai rangkaian rig ini, yaitu kita memerlukan kayu, palu, paku, cutter, penggaris, amplas, cat, gunting, benang wol, lem, Tamiya. Untuk Tamiya kita menggunakan dinamonya saja dan dudukannya. Terus baterai. Untuk baterai kita menggunakan baterai AWT yang 3000 mAh. Setelah merangkai komponen rig, kita memasang crown block yang berada di atas. Terus traveling block itu kita gantungkan dengan drilling line. Drilling line-nya ini kita menggunakan benang wol. Lalu pembuatan drawok itu sendiri, kita menggunakan ada sedikit kardus, terus menggunakan dudukan dari Tamiya untuk dinamo, terus memakai kayu untuk melilit drilling line-nya, terus kita memakai seng untuk dudukan daripada baterai. Dan untuk plus minus menyalakan mesin ini kita menggunakan plat, itu sini. Nanti kita tempelkan lalu akan berjalan. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari hoisting system, yaitu pertama kita menjalankan tombol on off pada dinamo tersebut yang sudah dijelaskan kepada saudara Andre. Yaitu pertama kita menjalankan drawok tersebut, kemudian diteruskan putaran dengan menggunakan bantuan dari drilling line. Kemudian dari drilling line itu tersebut di atas terdapat crown block. Crown block meneruskan putaran sehingga dapat memutar dari traveling block, sehingga traveling block dapat mengangkat rangkaian tersebut. Yang di samping di sini terdapat drum line. Selain erat kaitannya dengan dunia perminyakan atau pengeboran, hoisting system dapat berkaitan dengan ilmu fisika. Ilmu fisika di sini kita dapat mengetahui beberapa ilmu fisika, di antaranya gerak lurus, gerak melingkar, dan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, ilmu yang sangat berkaitan erat dengan hoisting system di sini yaitu adalah gerak hukum Newton 2. Karena apa? Gerak hukum Newton 2 menjelaskan tentang perputaran rotasi. Perputaran rotasi ini berhubungan dengan alat yang digunakan dalam hoisting system ini, seperti crown block, traveling block, dan drawok. Sehingga peralatan tersebut dapat berputar dengan baik dan kita dapat mengetahui baik tidaknya perputaran suatu hoisting system tersebut.
Bye.